Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Allah yang maha menata, berkahi majelis ini. Catatkan pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi, tempat Engkau ampuni hamba-hambamu. Engkau hujamkan ilmu yang manfaat, keyakinan yang benar. Lindungi majelis ini dari apapun yang tiada Engkau sukai. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah yang Maha Agung menyaksikan pertemuan kita ini? Yakin? Apakah mendengarkan apapun yang terucap? Pasti. Apakah ada malaikat yang hadir? Pasti. Majelis zikir ada malaikat khusus yang datang. Majelis ilmu, dan setiap di antara kita pun didampingi malaikat. Sayang tidak semua orang memiliki keyakinan seperti ini terus-menerus. Salah satu di antara tanda keimanan seseorang dan salah satu di antara gerbang seseorang akan bahagia atau sengsara adalah kemampuan menjaga lisan. Hadis sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, semuanya ada perhitungan di hari akhir, hendaklah falyaqul khairan, berkata baik atau diam. Hanya itu pilihannya. Berbicara adalah bagian penting dari kehidupan kalau niatnya baik dan perkataannya baik. Ada yang dengan satu patah kata dia bisa jadi ahli sorga. Ada juga dengan dia bicara bisa terjerumus jadi ahli neraka. Maka siapapun yang ingin merasakan hidup bahagia, hidup selamat, hidup mulia, tidak punya pilihan kecuali harus sangat serius untuk menjaga lisannya. Hadirin sekalian, banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menjaga lisan. Jaminan jadi ahli sorga bagi yang menjaga di antara dua rahangnya dan dua kakinya. Kita tahu bahwa sebagian besar penghuni neraka akibat lidah dan farjinya. Dijamin selamat
kalau bisa jaga lisan dan farjinya. Berikut ini kita akan coba bagaimana menjaga lisan. Setidaknya ada 6 tempat kita harus hati-hati. Yang pertama, jaga lisan dari kesia-siaan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas keislaman seseorang tidak melakukan hal yang sia-sia. Ayyul muslimin afdalu, siapa muslim yang paling afdal? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Lisannya orang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadirin, mari kita latih sekuat tenaga. Tidak usah segala kita komentari, diam saja. Jangan segala dikomentari, apalagi urusan yang tidak ada artinya. Diam. Tidak usah segala ditanyakan kalau tidak perlu-perlu amat. Diam lebih baik, lebih aman. Tidak usah segala ingin tahu, kecuali yang benar-benar manfaat. Juga tidak usah segala diceritakan apa yang kita tahu. Tidak harus kita menjelaskan segala hal. Tidak perlu kita ingin kelihatan pintar, berwawasan luas, berpengetahuan mendalam. Tidak perlu memamerkan daya ingat kita, pengalaman kita, kekayaan. Tidak ada perlunya. Apalagi yang berbau diri, hampir dapat dipastikan pasti dibumbui bohong. Kalau sudah cerita diri, ilmu, pengalaman, ibadah, keluarga, anak, bahaya. Tahan dari bercerita tentang diri. Periksa saja kecenderungannya kita akan berbohong, ditambah-tambah, dibumbui supaya orang lain kagum kepada kita, supaya orang lain respect, menganggap kita lebih. Untuk apa? Untuk apa dikagumi orang? Tidak ada apa-apanya. Kita mencari kekaguman orang dengan dusta, yang ada adalah Allah murka. Dan orang pun mudah dibuat tahu kedustaan kita. Tahan dari celetak-celetuk, dari komentar-komentar, dari gurau-gurau yang tidak ada manfaat dan berlebihan, dari bertanya yang membuat orang lain tidak enak hati. Ada pertanyaan yang bisa membuat orang jadi tidak nyaman. Tidak perlu kita ingin tahu motor orang sudah lunas atau belum, pinjam atau tidak. Untuk apa? Jangan nambah beban dalam hidup kita. Ada yang lebih aman dan nyaman kita tidak tahu. Sepak bola, sudahlah, tidak usah segala dikomentari. Pernikahan artis, sudahlah, sudah jodohnya. Siapa yang terpilih jadi kepala daerah, ya sudah saja, memang sudah takdirnya begitu. Tidak usah segala ingin dikomentari. Tahan. Walaupun kita tahu
Tapi kalau tidak ada manfaat dan hanya mau menunjukkan, tidak ada gunanya. Ingat ya, salah satu kunci kita bisa jaga lisan adalah niat. Mau apa saya bicara? Mau apa nih saya bicara? Mau pamer pengetahuan, pamer ilmu, pamer hafalan, pamer. Mau cari apa? Kita bicara cuma satu niatnya. Ya Allah, terimalah perkataan saya ini jadi amal soleh. Cuma itu saja. Karena keberuntungan kita kalau bicara jadi amal soleh. Mau sedunia memuji, tapi perkataan kita tidak ada nilainya di sisi Allah, rugi. Sedunia muji, tapi perkataan kita jadi dosa, celaka. Tidak ada apa-apanya pujian orang, kekaguman orang tidak ada apa-apanya. Maaf ya, tidak ada apa-apanya. Maka secukupnya saja. Kalau kita tahu ada orang yang cerita, ya cukuplah, dia sudah mewakili kita. Tidak usah kita nebeng seakan-akan kita juga sudah tahu. Lalu kita dianggap tidak tahu apa-apa, ya tidak apa-apa. Kita dianggap bodoh, ya tidak apa-apa. Kalau memang tidak perlu bicara, ya tidak apa-apa. Kalau kita memang tidak tahu, katakan tidak tahu saja. Terus kita dianggap bodoh, memang kita bodoh. Tidak ada bahayanya dianggap bodoh. Tinggal belajar terus. Tanya ke hati, apa sih niat bicara? Tahan. Tahan saja. Rasakan nyamannya. Dan kalau bicara, asal sudah niatnya, ya Allah, saya niat bicara ini karena Engkau. Yakin ya, setiap perkataan ini tidak beda dengan tulisan. Kita nulis di medsos, di WA, kita tulis, dan perkataan ini juga tertulis. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Surat Qaf ayat, tidak ada satupun yang dikatakan kecuali ada malaikat raqib yang mengawasi, atid yang mencatat. Ini semua ucapan ini semuanya tertulis dan pasti ada perhitungannya semua. Kalau kita kirim, kita nulis sendiri. Tapi kalau ini ditulis sama, dan tidak ada satu patah kata pun kecuali ada perhitungannya. Demi Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan menanggung. Kalau kita nyakiti orang, nanti jangan heran, pahala sholat, saum, kalau kita gibah, pindah seketika ke yang digibahi. Itu adalah buah dari kata-kata kita. Tidak aman. Kalau ngobrol, lebih baik banyak menyimak. Banyak bicara, banyak tergelincir niat, ujub, ria, banyak tergelincir kata, bohong, ditambah-tambah, dikurang-kurang, gibah, fitnah, apalagi. Oh, tidak aman, pasti tidak aman. Diam itu selamat. Maka
jangan tergiur untuk ngobrol, tidak aman. Semakin banyak bicara, hakul yakin semakin terbuka aib kita, semakin terbeberkan kualitas diri kita. Semakin banyak bicara, semakin banyak masalah yang bakal kita pikul. Semakin tidak bahagia, semakin terpenjara oleh kata-kata kita. Kalau belum bicara aman, tapi sudah bicara, sudah kita akan tertawan oleh kata-kata kita. Diam aman, diam selamat, diam menguatkan akal. Kecuali ketika bicaranya sudah dipertimbangkan sebaik-baiknya. 2, jauhi perdebatan. Ada orang yang berdebat untuk hal yang sangat tidak ada artinya. Warna kucing. Ada perdebatan masalah siapa yang ngegolin. Sampai bertengkar. Tidak jarang anak jadi durhaka ke orang tua. Orang tua bertengkar dengan cucu perkara mainan. Sangat tidak ada apa-apanya untuk dipertengkarkan. Apa bahasa Inggrisnya tuh, tidak worth it lah. Orang bertengkar ego biasanya, ingin kelihatan dia lebih tahu, lebih menguasai, tidak mau dikalahkan. Apa ini? Ini kekanak-kanakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, aku jamin istana di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Wah, kita harus menyampaikan kebenaran, harus menyampaikan kebenaran, tapi dalam suasana yang baik. Orang kalau sedang berdebat yang dicari bukan kebenaran, tapi pembenaran. Tenang saja. Bagaimana kalau kita didebat? Tenang saja. Dengar hadirin ya, kita tidak usah berpayah-payah, adu urat, bersih tegang. Dengar baik-baik. Yang menyelesaikan masalah itu adalah Allah. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Suami istri di kantor atau di mana sedang berbeda pendapat, tidak usah pakai tegang, tidak usah pakai melotot, tidak usah pakai nada yang tinggi. Tenang. Allah yang membulak-balik hati, bukan kehebatan bicara kita. Coba sekarang pedagang dengan pembeli berdebat. Sekarang yang menang bicara adalah pedagang. Jadi beli tidak? Jawab. Kira-kira jadi beli tidak? Singtong payu gitu. Sekarang berdebat pedagang dengan pembeli, yang menang omongannya pembeli, jadi dijual tidak? Kan itu sih ya. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu, karena nafsu. Kita bicara supaya Allah ridho. Kalau kita tenang,
insya Allah ke bawah tenang. Ada kalanya diam saja. Kalau sudah menaik, sudah diam saja. Lebih baik banyak zikrullah, banyak doa. Yang membulak-balik hati adalah Allah, bukan kehebatan bersilat lidah. Tidak penting jago bicara, yang penting perkataan kita disukai Allah. Bagaimana kalau kita disalahkan? Ya tenang. Kalau kita tidak salah, jawab baik-baik. Sampaikan dengan jernih. Tapi tetap tidak dipercaya, ya tidak apa-apa. Ada waktunya. Ujian sabar. Kita tidak melakukan hal yang salah di kantor, kita dituduh, ya sampaikan baik-baik. Tidak usah histeris, tidak usah menjerit-jerit. Tenang saja sampaikan. Karena bagi kita yang penting berbicara benar. Dan Allah mendengarkan perkataan kita. Kalau orang tidak percaya, ya itu ujian saja yang harus kita jalanin. Tidak mesti setiap perkataan kita dipercaya orang, walaupun benar. Kurang apa benarnya Nabi ya? Rasulullah niatnya benar, perkataannya benar, sikapnya benar, tetap saja ada yang mendustakan. Hindari perdebatan. Kita dianggap kalah berdebat, tidak apa-apa. Kalah dalam pertempuran, tapi menang dalam peperangan. Apalagi yang harus kita hindari, tolong ya, tidak worth it kita berdebat dengan yang tidak ada apa-apanya. Kita mikir, ini ada penting tidak untuk diperdebatkan? Ini hanya masalah apa sih yang suka diperdebatkan? Politik diperdebatkan. Pertama, kita nggak ngerti. Yang kedua, siapa kita? Boleh bicara kalau yakin manfaat. Kalau sok tahu, sok pintar, itu siapa kita? Kan? Ukur dirilah siapa kita ya. Kita bukan orang partai, tidak ngerti apa-apa. Analisa apa? Menganalisa sholat sendiri saja nggak beres. Jangan segala dibahas. 3, menghadapi orang bergibah. Kalau ada orang bergibah, gibah itu berkata tentang seseorang yang kalau dia mendengar tidak suka. Gibah itu yang berkata dengan yang mendengar sama dosanya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 jelas sekali dosa gibah itu ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Sukakah engkau memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Ini kanibal, pemakan bangkai. Ini sudah isyarat perbuatan yang sangat nista, hina dina. Kita tidak ada gibah. Mau cerita saudara kita yang baik-baik saja. Kalau benar gibah, tidak benar fitnah, dusta. Tidak ada orang tanpa dosa, benar? Tapi orang
pasti punya kebaikan. Lebih baik bicara kebaikan saja. Bicara kebaikan. Bicara kebaikan orang lain enak di hati kita. Orang ini murah senyum, rajin ke masjid. Kalau nyimpen sendal selalu rapi. Kita tahu dia jarang mandi, tidak perlu diucapkan. Kita tahu ketiaknya bau, tapi kita tidak nyumbang deodoran, tidak nyumbang parfum. Kita bicara, dia suka tidak? Kalau dia tidak suka, ghibah. Tidak ada ghibah tentang bentuk tubuh, bersih mulut ini. Tidak pernah berkata tidak baik tentang bentuk tubuh, warna kulit, pekerjaan, pendidikan, ibadahnya, akhlaknya. Jaga, diam. Apalagi berkaitan dengan aib orang lain, jadi kuburan. Rasakan hadirin, jauh lebih tenang, jauh lebih bahagia. Bagaimana kalau orang itu cerita tentang keburukan kita? Ya sudah, kita tafakuri. Boleh jadi ini jalan dari Allah supaya kita tahu. Gak usah jengkel dulu hadirin. Kalau ada orang menghina, menjelek-jelekan kita, pasti takdir Allah ini. Kita tafakuri, jangan-jangan ini informasi dari Allah tentang keburukan kita. Tapi saya tidak pernah berbuat jelek sama dia. Kenapa dia mengatakan jelek ke saya? Mungkin kita tidak berkata jelek kepada beliau, tapi kita berkata tidak baik ke yang lain, ke yang di luar, dan semuanya diketahui Allah. Setiap perkataan buruk kita, menghina, meremehkan, menertawakan, semuanya demi Allah. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah. Wa huwa samiul alim. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Mungkin dari mulai balik kita nyakitin guru di belakang, nah sekarang ada balasannya. Sudah, tidak bahaya dihina orang, sama sekali tidak bahaya. Yang bahaya itu kita yang menghina orang, pasti bahaya. Yang bahaya itu kita berkelakuan hina. Dihina orang lain tidak bahaya sama sekali, maka tidak usah dibalas dengan penghinaan yang sama. Bagaimana kalau orang yang keempat nih, mereka perkataannya jelek, kasar, kotor ke kita, ya? Padahal Ustaz, Surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Saya menyimak uraian tafsir tentang surat surat Al-Furqan ayat 63 ini tentang ibadur rahman, ya, hamba Allah yang Maha Penyayang. Yaitu ciri orang yang rendah hati itu bukan pada waktu jalan ketemu orang merunduk, ramah, menyapa dengan lemah lembut, bukan itu saja.
itu juga bisa, tapi itu bisa acting juga ya. Kita anak kecil apa kabar, bisa acting itu. Ibu sehat. Kita jangan suudon kepada yang begitu. Tapi kalau kita melakukannya, ini acting atau tidak? Karena ada yang ramah acting, lembut acting, baik acting, demi dinilai orang sebagai orang yang lembut, baik, bukan karena Allah. Kalau orang yang asli karena Allah, ya Allah, saya sayang ke makhluk ini karena Engkau. Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Tapi bagi yang acting, nah dia akan, kalau ada orang, apalagi ada kamera, jauh lebih lembut, lebih ramah, lebih penyayang. Tapi ketika kamera itu ternyata tidak ada baterainya, dia berubah atau lupa di-on-kan. Nah, orang yang jahil di sana adalah orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Itu bisa di jalan ketemu orang yang berkata kasar, "Hei monyet, sini." Bisa dari orang yang tidak dikenal, bisa dari orang yang kita kenal, bisa dari pendamping hidup. Akan ada, kalau suatu saat kata-katanya tidak enak didengar, dari suami atau dari istri atau dari orang tua atau dari guru atau dari atasan atau dari tetangga, kita akan siap menerima kenyataan ini. Ada tes kerendahan hati. Jadi salah satu tes kerendahan hati adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau dihormat-hormat ini belum ketahuan rendah hatinya. Nanti tesnya itu akan ada seperti itu. Ingat saja ya, kalau nanti tiba-tiba ada yang ngomong tidak enak, ini Al-Furqan 63 lagi dites nih. Monyet, ini Al-Furqan 63 om. Assalamualaikum. Saya belum pernah berkata seperti itu ya, barusan aja. Tapi kalau nanti terjadi, itu takdir Allah. Ada yang menghina, kata-kata kasar, tenang saja, tenang, senyum saja. Kalau belum sanggup memilih kata-kata yang baik, senyum. Kalau tidak kuat ya ngeleos saja ya. Tapi jangan balas dengan perkataan yang sama, tidak ada perlunya. Ada ulama yang menganjurkan salah satu teknik untuk menjaga dari amarah ini adalah saum. Kalau kita sedang saum dan banyak saum, lalu ada orang yang berkata tidak baik, katakan saja, maaf saya sedang saum. Keraskan suaranya. Satu, untuk kita mengingatkan saya sedang saum nih. Harus menjaga lisan, menjaga amarah. Dan kepada yang bersangkutan juga bisa seperti ini. Saya sebetulnya tidak takut sama kamu, cuma saya lagi saum. Mudah-mudahan begitu penafsirannya ya. Manesieun, ya sudahlah, nggak apa. Jagoan itu bukan mengumbar amarah. Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang perkasa itu yang bisa menahan amarahnya, mengendalikan amarah. Siap-siap ya, akan ada kata-kata yang tidak enak seperti ini. Ini adalah salah satu cara Allah mendidik kita untuk lebih sabar dan mengamalkan surat Al-Furqan ayat 63 ini. Jangan balas, tidak ada contohnya.
Kalau bisa senyum bagus. Gimana kalau istri yang ngomong galak? Senyum saja. Teori gampang memang. Tapi inilah yang baik, yang bisa menjadi solusi. Bertengkar hanya setan yang menang, ya. Marah-marah, berdebat, suara keras, kata-kata yang tidak baik. Oh, siapa nih yang menuntun beginian? Diam saja, redakan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus zikir pelan-pelan, karena kalau keras dikhawatirkan ya tersinggung yang di depannya. Begitu rekan-rekan, jangan balas ya. Tenang, tidak setiap hari kok seperti itu. Sesekali saja. Sudah nyoba belum dihina? Apalagi yang harus kita waspadai kalau kita bicara, ngobrol sudah tadi ya, menghadapi yang ghibah sudah, kemudian kalau kita bertemu dengan orang yang menyebarkan kebohongan, namanya buhtan. Ini saya dapatkan ilmunya ya. Biasanya kalau orang dengki saling menjatuhkan. Ya begitu, orang dengki susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kita kalau ada orang memfitnah, kita jelaskan saja secukupnya. Begini ya, kalau ada orang bicara tidak baik ke kita, dan orang itu memang pekerjaannya bicara tidak baik kepada siapapun, bukan hanya ke kita, ya sudahlah. Tapi kalau orang itu orang baik, berilmu, bicara sesuatu tentang kita, itu harus kita waspadai betul. Sebaiknya kita simak, kita perhatikan. Kalau toh kita di fitnah, kita jelaskan dengan jernih, tenang, ya, tanpa emosional, tidak dilebih-lebihkan. Jangan juga menghibah belas kasihan, sehingga kita tidak menggantungkan ke Allah. Jangan, hadirin. Yang bisa menyelesaikan masalah kita tuh hanya Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illahu, selain Dia, Allah. Jadi bukan kepiawaian kita berdalih, bukan kehebatan kita merangkai kata, tidak. Tapi kejujuran kita, kelurusan kita, keikhlasan kita di dalam berbicara, ridhonya hati kita menghadapi episode difitnah, dihina, dibohongi dan sebagainya, ini disaksikan oleh Allah, dan Allah nanti yang membulak-balik segala keadaan. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Kita juga tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kepintaran. Tidak. Semua kebaikan hanya ada dalam kekuasaan Allah. Solusi itu hanya milik Allah. Kita hanya ikhtiar supaya disukai Allah. Makanya kalau menghadapi situasi sulit, tetap kita bicara yang disukai Allah. Jangan terpancing untuk memilih kata, nada, sikap yang membuat Allah tidak suka ke kita. Nanti yang paling dekat itu, misal ya, menasehati anak, benar-benar harus lillahi ta'ala.
Ya Allah, saya menyayangi dan menasehati anak ini semata-mata mengharapkan ridho-Mu. Itu anak yang dinasehati belum tentu nerima, belum tentu menerima sesuai dengan yang kita harapkan. Kita juga tidak usah tergiur menyebut, saya nih yang membiayai sekolah. Gak ada perlunya. Kenapa kita harus cerita tentang jasa kita? Itu kan amal soleh kita, itu udah kewajiban kita sebagai orang tua. Tolong digarisbawahi ini para orang tua, jangan tergiur untuk supaya anak jadi sadar, saya nih yang tidak penting. Jangan sebut-sebut kebaikan kita ke anak, jangan sebut-sebut pengorbanan kita, jangan sebut-sebut apa yang sudah kita lakukan. Sudah, bagi kita berjuang untuk keluarga adalah amal soleh, diterima atau tidak oleh keluarga, oleh anak, itu kaplingnya beda. Kita nasihati sebaik-baiknya dengan bahasa terbaik. Tidak usah kita mengungkit-ungkit jasa kita, karena yang ngebulak-balik hati itu bukan kata-kata kita, Allah. Kita nyebut jasa dibuat enek-enek. Lurus saja. Hei lelaki, jangan merasa berjasa kepada istri dan anak-anak. Kita dilupakan jasa kita, tak apa-apa. Allah tidak akan pernah lupa. Itu ujian saja. Guru, ada guru di sini, jangan acting di depan murid ya. Ingin dianggap guru tepos, lebar pesona, ingin dianggap guru favorit. Mau apa? Gaya di kelas berlebihan, nggak perlu. Lempeng lurus, sampaikan ilmu dengan baik, terus banyak tobat. Karena yang mengubah murid jadi soleh itu bukan kepintaran guru, kekuasaan Allah. Guru jangankan nyolehkan murid, nyolehkan diri sendiri juga susah, benar. Maka di dalam memberi nasihat itu tidak usah berlebihan. Sambil memberi nasihat, sambil ingat, oh Allah tahu nih, nasihat saya diamalkan tidak oleh saya. Nah, sing rajin ibadah ya, sing ikhlas, sebagai syukur kepada Allah yang memberi banyak nikmat. Kita harus tahu yang menghujamkan kata-kata ini adalah Allah, bukan kita. Termasuk membangunkan anak untuk sholat. Kita harus yakin yang membuat anak ini bisa ibadah dengan bagus adalah Allah. Pijit kakinya dengan baik, usap rambutnya, bangun sayang. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa membangunkan anak ini. Hanya Engkau, hidayah taufikmu, anak ini bisa sholat. Bangun sayang, sudah waktunya sujud, sudah waktunya syukur ke Allah. Ngantuk tidak usah membayangkan gayung air. Ini ujiannya. Ya Allah, hanya Engkau, la haula wala quwata illa billah. Oh hadirin, Allah mendengarkan semua yang diucapkan. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati kita. Allah memperhatikan semua yang kita lakukan, semua yang kita ucapkan, dalam keramaian, dalam kesendirian.
Jadi gimana? Falyaqul khairan. Udah, yang paling enak tuh banyak zikir saja. Kenapa ya sholat saya kurang khusyuk? Pasti jarang zikir. Kalau sudah banyak zikir, sholatnya lebih mudah khusyuknya. Kebanyakan ngomong. Kenapa ya doa saya nggak kebanyakan ngomong sama orang? Mending ke Allah bicaranya. Terus aja minta ke Allah apa aja. Beneran hadirin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila hamba-hamba atau kapanpun hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang meminta apabila meminta. Berdoa kepada aku. Daripada kita banyak ngobrol, mending banyak doa. Semua karunia itu ada dalam genggaman Allah. Apapun, semua kebaikan itu di tangan Allah. Satu-satunya pemilik segalanya. Apapun yang terbaik yang kita inginkan hanya milik Allah. Kuncinya doa. Doa adalah zikrullah. Doa adalah perkataan yang baik. Mendingan doa yang banyak. Enak. Ya cukup segitu saja. Ada yang mau ditambahkan Ustaz? Silakan. Hadis tentang menjaga lisan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah awsini faqala fima awsa bihi wahzun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taglibu syaitan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, seorang laki-laki telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, berilah saya nasihat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah lisanmu kecuali untuk berbicara yang baik. Niscaya dengan begitu engkau dapat mengalahkan syaitan. Hadis riwayat Abu Ya'la. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsara ma yudkhilun nas al-jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq wa su'ila an aktsara ma yudkhilun nas an-nar faqala al-famu wal farj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang lebih banyak membawa manusia ke dalam surga. Maka beliau menjawab, takwa dan akhlak yang baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Maka beliau menjawab, lidah dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Mari kita saum bicara. Dari bicara yang maksiat, dari bicara yang tidak manfaat. Aneh tapi nyata, hidup jauh lebih tenang. Belajar diam seharusnya sama dengan kita belajar bicara. Tapi belajar diam itu belajar yang lebih menyelamatkan. Banyak di antara kita yang terpesona kepada orang yang mahir bicara. Padahal hikmah biasanya ada pada orang yang mahir diam. Kita sering terkagum-kagum dengan orang yang banyak bicara. Tidak sepenuhnya salah kalau perkataannya baik, tapi yang banyak diam
padahal mampu dan berisi. Itulah sebetulnya yang hikmahnya sangat kuat. Sekali bicara, diberi kekuatan oleh Allah untuk manfaat, bisa menggugah dan mengubah, berkah. Sebagai penutup ada perkataan Imam Ali karamallahu wajhah, betapa banyak darah tumpah karena lidah, betapa banyak manusia binasa karena lidahnya, dan betapa banyak ucapan yang menyebabkan engkau kehilangan karunia. Maka simpanlah perbendaharaan lidahmu sebagaimana engkau menyimpan perbendaharaan emas dan hartamu. Selamat berlatih menjaga lisan. Percayalah, akan jauh lebih bahagia, lebih selamat, lebih banyak hikmah yang didapat, lebih kuat akal kita, dan lebih mulia akhlak kita dengan menjaga lisan. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang bisa menjaga lisan. Amin. Terima kasih hadirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah janji mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Allah tahu semua isi hati kita. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala malu jikalau hambanya menengadahkan tangan bermunajat dan dibiarkan hampa. Rasulullah pun menjanjikan doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir ke takdir lain. La yarud qada ila du'a. Tak ada yang bisa mengubah takdir, menolak qada kecuali doa. Mari kita munajat hadirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ya karim ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Alhamdulillah ala ni'matil maghfirah. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat ini. Wahai yang maha pengampun, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni kami sangat jarang bersyukur. Ampuni betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk bermaksiat padamu. Ampuni ya Allah, kami sering berburuk sangka kepadamu, sering tidak ridho dengan takdirmu. Astagfirullah. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus kami lalui. Ampuni segala kemusyrikan kami. Kami lebih banyak berharap dari selainmu ya Allah. Ampuni segala kemunafikan kami. Ampuni ya Allah segala penyakit yang ada di hati ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina
warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa kami kepada orang tua ya Allah. Semua kedurhakaan kami, ampuni ibu bapa kami. Sayangi ya Allah keduanya, muliakan dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami yang menjadi jalan kami mengenalmu. Muliakan keluarga keturunannya. Ampuni orang-orang yang menjadi jalan kebaikan darimu untuk kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang mendoakan kami. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang kami sia-siakan, yang kami sakiti. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Engkaulah satu-satunya yang kuasa mengabulkan doa kami. Jadikan siapapun yang munajat ini dimanapun menjadi hamba-hamba yang kau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Hadirin, doalah bagi yang mau doa masing-masing. Amin ya Allah. Jangan ragu, pasti didengar oleh Allah. Allah maha baik. Kapan Allah menyia-nyiakan kita? Amin ya Rabb. Ya Allah, berikan kelapangan bagi yang dihimpit masalah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan ya Ghani. Lepaskan dari lilitan hutang. Jangan biarkan mati membawa hutang ya Allah. Sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Anta syafi la syifaan illa syifa'uk, syifaan la yugadiru saqama. Ya Fatah, berikan jalan keluar, berikan kemudahan, solusi yang barokah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur. Rabbana atina min ladunka rahmah. Allahumma ya karim, Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Allahumma inna na'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Taqabbal minna ya karim. Tidak ada keraguan hadirin, Allah maha menyimak. Terima kasih sahabatku sekalian. Ustadz, terima kasih, jazakumullah khair. Sudah cukup. Pulanglah dengan memperbanyak zikrullah. Gantikan obrolannya dengan zikrullah. La yazalul lisanuk rotban min zikrillah. Hendaklah lisan ini selalu basah menyebut nama Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.